Halo Sobat Sehat, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Nah, di episode podcast perdana kali ini, saya Sandi Paskirap Nugroho akan membawakan podcast Sobat Sehat. Dan di podcast pertama kita di 2025 ini, kita akan membahas salah satu program di BPJS Kesehatan yang tentu saja akan menjadi informasi positif bagi peserta BPJS Kesehatan. Nah, kira-kira kita akan bahas apa ya? Dan saya tidak sendiri di podcast Sobat kali ini, ada Mas Ipang. Halo Mas Ipang. Halo, Mas Ipang, boleh dong sebelum kita lanjut perkenalkan diri dulu ke teman-teman Sobat Sehat. oke. Halo sobat sehat, saya Irfan, saya staf penagihan, di kantor cabang Mamuju. Wah, sudah berapa lama Mas? Tahun ke-10 ini. Tahun Iya. ke-10 ya, dan tetap bahagia ya Mas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tentu saja BPJS Kesehatan juga tidak hanya memberikan kebahagiaan bagi pegawainya, tetapi juga bagi peserta BPJS Kesehatan, karena hari ini kita akan membahas program baru dari BPJS Kesehatan. Sebenarnya bukan program baru ya Mas Ya, Ipang ya. Jadi ini program lama tapi diperbarui ya, iya, diperbarui di-update, untuk diupdate ya, untuk memberikan lebih memudahkan. lebih memudahkan betul bagi peserta BPJS Kesehatan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Rehab 2.0. Wow, ini sepertinya menarik ya, Mas Ipang ya. Ya, Ya boleh dong Mas Ipang disampaikan dulu, rehab itu singkatan atau bagaimana Mas? ya, Kepanjangannya apa sih Mas? mungkin kita ini ya, jelaskan kembali ya. Untuk rehab itu, singkatan dari rencana pembayaran bertahap. Oh, rencana pembayaran Ya, bertahap. Nah, ini juga mungkin teman-teman Sobat Sehat di rumah sudah pernah dengar ya, rehab itu pembayaran secara bertahap, bertahap. Nah, kemudian boleh kita refresh kembali ya Mas Ipang ya, betul. mungkin masih ada Sobat Sehat yang belum tahu. Oke, rehab itu rencana pembayaran bertahap, tapi sebenarnya apa sih rehab itu Mas? Nah ya, untuk, rehab ini sendiri, merupakan program ya, program dari BPJS Kesehatan yang memberikan, keringanan dan kemudahan bagi peserta segmen pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang memiliki tunggakan iuran untuk dapat melakukan pembayaran iuran secara bertahap. Jadi, istilahnya nyicil begitu Nyicil ya, tunggakannya. tunggakannya secara bertahap. Nah, kemudian kira-kira mengapa sih peserta BPJS Kesehatan nih perlu tahu, dan juga kenapa sih rehab ini perlu ada, Mas Ipang? Kalau untuk, mengapa perlu ada rehab ini ya, kita melihat BPJS melihat bahwa, ada 3 poin ya. Ada yang pertama ability to pay, yang pertama di mana rendahnya, kemampuan membayar, di peserta BPJS Kesehatan, ya. Kemudian yang kedua itu, rendahnya keaktifan, peserta PBPU dan BP, peserta yang mandiri, yang disebabkan itu tingginya peserta yang menunggak atau tidak membayar iuran. Oke. Kemudian yang ketiga itu, tingginya tunggakan peserta PBPU yang sudah beralih segmen. Oke. Ini misalkan dia, sebelumnya peserta individu, kemudian dia beralih ke PPU, penerima upah, kemudian masih ada tunggakan misalnya Iya. gitu. Oke 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 oke. Jadi memang perlu banget ya, ini ya Mas Ipang ya. Nah, ini juga mungkin Sobat Sehat juga bertanya-tanya, tadi memperkenalkan dirinya namanya Mas Irfan ya, terus Iya ya, panggilnya Mas Ipang gitu ya. ya biar lebih akrab aja kan. Iya, jadi sebenarnya kita udah akrab ya, udah kenal ya. Jadi nama akrabnya Mas Ipang. Kita lanjut ya, Mas Ipang Oke, ya. oke. Oke, nah kemudian kalau boleh diinformasikan juga Mas Ipang, untuk dasar regulasi dari rehab ini apa saja Mas Ipang? Ya, untuk regulasinya sendiri ini ada regulasinya dari Perpres ya. Peraturan Presiden ya nomor 82 tahun 2018 dengan, peraturan direksi nomor 67 tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan iuran jaminan kesehatan. Oke, jadi sebenarnya kalau dasar regulasinya itu tidak berubah ya, Tidak, justru iya, dengan rehab yang baru ini nanti, yang rehab 2.0 ini merupakan ini ya,
penyempurnaan ya Mas Iya, Ipang ya, penyempurnaan program, dan diharapkan dengan program Rehab 2.0 ini juga bisa memberikan kemudahan kepada peserta JKN yang menunggak Iya, BPJS untuk, Kesehatan. menyelesaikan tunggakannya. Iya, untuk menyelesaikan tunggakannya. Nah, mungkin kita secara spesifik nih Mas Ipang ya, apa sih bedanya rehab sebelumnya nih sama rehab 2.0? Ya, kalau untuk, perbedaan yang spesifik ya, ada 2 sebenarnya untuk yang di rehab 2.0 ini ya. Untuk yang rehab sebelumnya kan belum mengakomodir untuk, tagihan yang berjalan. Misalkan kita melakukan, mencicil iurannya, itu kan ada, istilahnya, potensi iuran bulan berjalan. Nah, kemudian untuk, yang kedua, kalau yang di rehab yang sebelumnya itu kan, untuk peserta yang alih segmen itu belum diakomodir. Nah, untuk di rehab 2.0 ini sudah mengakomodir, 2 poin tersebut. Jadi untuk yang peserta yang sudah beralih segmen, itu juga bisa melunasi tunggakannya. Kemudian, untuk cicilan yang sudah berjalan juga sudah include di dalam, rehabnya tersebut itu. Oke oke, I see. Jadi kalau rehab sebelumnya itu kan, dia tidak memperhitungkan bulan berjalan ya. Iya, Jadi bisa jadi ada potensi ketika peserta sudah selesai melunasi hmm, dan dia misalnya lupa nih, tiba-tiba langsung nonaktif lagi ya, iya, bulan berjalannya tidak dihitung. iya. Jadi Jadi kalau, misalkan, dicicilnya 6 bulan, mhm. 6 bulan berikutnya nanti lagi nunggak lagi Ingat gitu. lagi ya, jadi jangan sampai ya, dengan Rehab 2.0 ini udah diantisipasi, jadi dihitung untuk bulan berjalannya gitu ya, sebulan berjalannya nanti. Nah, kemudian juga tadi yang Mas Ipang sampaikan perbedaannya itu sekarang sudah mengakomodir untuk, peserta PBPU atau BP yang beralih segmen Iya, ya, Mas benar. Ipang ya. Jadi memang, secara segmentasi pesertanya diperluas ya, Mas Ipang Iya, ya, betul gitu ya. sekali. Wow, menarik ya, sobat sehat ya. Nah, seru juga nih program Rehab 2.0 ini Mas Ipang, apakah sudah terimplementasi atau akan terimplementasi kapan Mas Ipang? Kalau untuk rehab, versi 2.0 ini kita mulainya di per 2025 ini. Oh berarti sudah Iya, berlaku ya iya sudah mulai bisa, kemarin launching-nya per Februari kemarin wah mulai. Jadi fresh udah banget ya. bisa. Oh fresh from the oven ya. Jadi ayo peserta BPJS Kesehatan yang punya tunggakan dan mau segera aktif untuk kepesertaannya bisa banget ya Mas Ipang ya Boleh, untuk boleh banget. mendaftar ke program Rehab 2.0 gitu ya. Nah kemudian, Mas Ipang, kita tanya-tanya lebih jauh lagi ya. Nah, program rehab sendiri kan kita sudah tahu ya tadi, kenapa program rehab itu perlu, kemudian juga rehab itu apa sih. Nah, kemudian boleh dong di-share lagi nih ke sobat sehat, eee, tujuannya apa sih dari program rehab ini, Mas? Tujuannya, terus manfaatnya, kemudian sasarannya tuh ke mana aja gitu, Mas Ipang? Oh iya, baik. Kalau untuk tujuan ya, tujuannya ini adanya rehab ini sendiri ya memberikan kemudahan ya dan, keringanan pembayaran tunggakan kepada peserta untuk melunasi tunggakan iurannya. Kemudian yang kedua itu, meningkatkan ya kolektabilitas iuran PBPU, mandiri, dan keaktifan peserta PBPU dan BP mandiri. Kemudian untuk, manfaatnya sendiri, bagi peserta ya, yaitu memberikan, keringanan pembayaran tunggakan, kemudian dengan mekanisme cicilan, kemudian memberi kesempatan untuk dapat segera mengaktifkan, kepesertaannya. Iya. Kemudian untuk bagi kita sendiri ya, BPJS Kesehatan, manfaatnya ya untuk meningkatkan kinerja organisasi, kemudian meningkatkan reputasi organisasi. Iya. Nah, kemudian untuk sasarannya, semua peserta mandiri ya, peserta PBPU mandiri, kemudian yang memiliki tunggakan iuran dengan usia tunggakan 4 sampai dengan 24 bulan. Nah, kemudian, untuk yang telah beralih segmen kepesertaan namun masih memiliki tunggakan iuran, seperti itu. Wow, ini lengkap sekali ya dijelasin sama Mas Ipang ya.
Nah, jadi Mas Ipang memang penting sekali rehab ini ya. Jadi tujuannya jelas, manfaatnya juga jelas, dan sasarannya juga diharapkan bisa terimplementasi ya sesuai dengan tujuan kita bersama ya, tujuan Betul. Indonesia tentunya, yang memberikan jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk Indonesia gitu. Dan diharapkan juga kepada sobat sehat ya, jangan nunggu sakit dulu ya baru dicek Betul. kepesertaannya gitu. Nah, kami juga di sini mengajak teman-teman sobat sehat untuk sering-sering juga ya untuk cek status kepesertaannya gitu ya. Nah, Kalau memang aktif, alhamdulillah ya gitu. Jadi tidak perlu khawatir ya ketika misalnya nanti kita memang tidak minta-minta untuk sakit ya Mas Ipang ya. betul. Iya, tapi jangan sampai ketika sakit baru kita mencari tahu status keaktifan kepesertaan kita gitu. Dan yang pasti Mas Ipang ya, bagi peserta mandiri ini yang mendaftar, mereka kan sudah tahu kewajibannya itu membayar iuran tiap bulan ya. Iya, betul. Nah, dipastikan sobat sehat untuk membayar iuran secara rutin paling lambat tiap bulan ya, paling lambat tanggal 10. tanggal 10 tiap bulan lah ya gitu. Karena kalau lewat tanggal 10 lupa bayar itu langsung Nanti ya bisa nonaktif nonaktif ya kepesertaan. kepesertaannya gitu Terus ya. ya ininya juga nanti biar tidak kena denda gitu kan Iya, pada saat membutuhkan pelayanan nanti di fasilitas kesehatan. betul. Jadi sobat sehat, denda yang dimaksud Mas Ipang tadi adalah denda pelayanan ya. Dia denda Iya, iya. Jadi ketika misalnya masuk ke rumah sakit contohnya ya itu akan kena denda pelayanan kalau nggak salah maksimal 45 hari Mas ya, Iya. sejak iuran dibayarkan gitu ya. Oke. Nah, menarik sekali nih Mas Ipang. Kita bakal lanjut lagi, tapi kita tahan dulu ya Mas Ipang ya. Kita akan lanjut ke episode podcast Sobat Sehat berikutnya. Jadi Sobat Sehat stay tune terus dan dengerin, pantengin podcast Sobat Sehat. Saya Sandi Paskirap Nugroho dan Irfan, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sehat selalu bagi kita semua. thank you. Sampai jumpa. Sampai jumpa.